Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tirakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi masih terkait tentang riba atau bahayanya lisan. Ya, dalam ayat ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, inna min arbar riba al-istitalatu fi irdil muslim. Inna min arbar riba, sesungguhnya dari riba yang paling riba. Begitu. Kan riba itu ada berapa tingkatannya? Ada 73 70 sekian tingkatan. Berarti yang paling tinggi atau paling rendah dulu ya. Yang paling rendah disebutkan dalam hadis, yang paling rendah ka'an yankihar rajul ummah. Seperti orang naudzubillah min dzalik berzina dengan ibunya. Jadi riba itu ada 70 sekian, paling rendah itu seperti orang berzina dengan ibunya. Gitu. Nah, di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan inna min arba riba, berarti lebih daripada 70 itu dia. Lebih dari tingkatan pertama dari riba, ribanya lagi di atasnya lagi itu. Ya. Al-istitalatu fi irdil muslim. Tadi ya. Dia membicarakan tentang kehormatan muslim. Jadi mengorek-ngorek, mencari, tajassus. Kemarin sudah disebutkan ya ayatnya. Mengorek-ngorek, ada berita apa tentang ini, dikorek-korek, kadang sampai ada fitnah, ya, sampai ada acara di televisi itu, ada khusus acara korek-korek dosa orang, gitu ya. Namanya apa nggak tahu, ya. Pokoknya begitulah. Jadi itu dosa yang paling berat, ghibah. Menuduh orang, membicarakan keburukan orang, mengulang-ulang, itu semua dosanya lebih dari riba yang tadi, dosa yang paling kecil seperti berzina dengan ibunya, 70 diangkat di atasnya lagi ini. Ya Allah, ini nggak main-main ya. Membicarakan tadi keburukan orang Islam, ya, atau kesalahan. Fa'in qala al-jahil madza af'al, dikatakan. Kalau ada orang bodoh mengatakan, kalau begitu kita bisa apa? Kalau nggak ngomongin orang, gitu ya. Ada orang bilang begitu ya. Kita kepengen ngomongin orang, kepengen ada berita apa? Ya berita yang lain yang tidak berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Ya. Maka dikatakan sini, katakanlah kalau ada orang yang bilang, saya ngapain kalau gitu? Wal amsik lisanak. Amsik lisanak, tahan mulutmu itu, jangan suka membicarakan orang lain. Dah selamat insyaallah. Ya, tapi walaupun ahli ibadah suka ngomongin orang, hancur dia. Walaupun dia rajin ibadah, tapi suka berbicara tentang orang lain. Fa'in qala, kalau dia bilang saya nggak bisa, la astati'. Ada orang mengatakan saya nggak bisa jaga lidah ini pengen ngomong terus, begitu. Ya, jadi dia ada keinginan untuk bicara. Kalau dia bilang nggak bisa juga, qalahu, katakan kepadanya apa? I'tazil mukhalatatan nas illa biqadri darurah. Bagaimana? Jauhilah manusia kecuali
dalam keadaan yang sangat penting. Kalau penting baru kumpul manusia. Kalau enggak, maksudnya jangan kumpul setan, jangan. Kumpul dengan apa? Maksudnya di keluarga, baca kitab, baca Quran, ambil tasbih, baca sholawat, dan seterusnya. Digunakan untuk itu. Ya. Jadi memang paling penting, paling membahayakan adalah kumpul-kumpul itu ya. Kumpul dengan orang, duduk bersama-sama, itu yang jadi ngomongkan begitu. Ya. Makanya dikatakan duduk dengan orang itu, atau kumpul dengan orang itu bagus, begitu. Tetapi kalau lama setan datang, gitu ya. Aslinya duduk ngobrol-ngobrol biasa, apa kabar Pak, sehat, baik, alhamdulillah, gimana keadaan, alhamdulillah, udah selesai, cukup udah, ya, jangan diterusin ini. Itu gimana fulan, wah parah, mulai ngomong lagi ya. Ya, itu mulai dari omongan tadi, ya. Gimana disebutkan, kurang lebih sama seperti itu ya. Ada para ulama, majelis itu artinya kumpulan orang itu baik, tetapi jangan lama-lama. Kalau lama nanti setan masuk, begitu ya. Jadi kita bikin majelis juga jangan lama-lama, ya, begitu. Kalau majelis jangan lama-lama, nanti kelamaan dia ngomong malah kemana-mana, begitu. Waquf fasyarrak anin nas. Jangan sampai kita mencelakakan atau membahayakan orang lain. Wa an nafsik, juga kepada dirimu. Warham nafsaka bibti'adiha anil atham wa ida'il muslimin. Jadi jagalah dirimu, kasihanilah dirimu, sayangilah dirimu itu, jangan sampai kita berbuat dosa. Karena nanti yang akan disiksa adalah diri kita kan. Maka kita jangan menjadi orang yang berbuat dosa atau pemicu orang untuk berbuat dosa. Diceritakan marra ba'du sholihin, ada orang soleh ya, dia sedang berjalan. Waktu dia orang soleh itu, boleh dia sesekali kita itu jalan. Kata orang bilang, udah ini lagi musim gawat dan sebagainya, jangan jalan-jalan. Kalau laki-laki boleh jalan, gitu ya. Antum paling banyak jalan ya, kemana-mana jalan. Safiru tasihu, kata ya. Jalan sehat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Safiru tasihu, safiru turzaku, begitu ya. Jalanlah kalian sehat, jalan. Jalanlah kalian mendapat rezeki, ya. Seseorang dia sedang berjalan menemui orang sampai di atas gunung, didapati ada orang dan di wajahnya terlihat wajah orang soleh. Dia berdiri sendiri, dia duduk di situ, dia menyendiri. Orang tadi, orang yang soleh tadi bertemu dengan seorang yang soleh juga. Assalamualaikum. Memang begitu ya, orang Islam ketemu orang Islam, assalamualaikum. Ya, dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan itu enggak ada itu ya. Assalamualaikum ya. Boleh pakai isyarat tapi tetap assalamualaikum sehingga orang tahu dari jauh walaupun enggak dengar itu biasain assalamualaikum. Oh berarti dia assalamualaikum. Itu jawab juga waalaikumsalam. Begitu ya. Ditanya seorang yang sedang ada di gunung sendiri tadi, madza taf'al huna? Apa yang kamu lakukan di sini? Qala al-abid, orang yang ahli ibadah yang diam sendiri, indi kalbun aqur yu'dhin nas. Aku punya anjing. Anjingku ini sering mengganggu manusia. Ya. Aku pun tidak bisa menahannya anjing ini tadi. Terlalu galak anjing ini, berbahaya. Maka aku naik ke gunung supaya anjing ini tadi tidak mengganggu orang lain. Aku biarkan di tempat sepi ini. Begitu. Orang yang soleh tadi ditanya anjing maksudnya, tapi dia faham. Dia faham ya. Nah, sama-sama pintar. Kalau sama pintar enak ya. Ya gitu. Kalau orang yang pintar bilang, saya misalnya ada tamu bilang minta air, tolong ambilin air. Tamu bilang,
duduk di ruang tamu ambil air. Kira-kira diambil air 1 ember salah nggak? Hah? Kan sesuai perintah. Ya, pakai gayung bisa juga. Tapi kalau orang yang pintar dia tahu berarti mau minum kan begitu. Ambil pakai gelas begitu. Walaupun nggak salah. Ya. Begitu. Itu orang pintar. Jadi orang ini langsung mengerti yang dimaksud anjing, kata orang tadi waktu dia bertanya anjing adalah lisannya, lidahnya. Lidah itu seperti anjing, ya, ngomongin sana, ngomong sana, menggonggong sini, ngomong sana, dosanya besar, bukan cuma buat dia sendiri, yang diajak ngobrol ikut dosa. Tadi kan kemarin ya, seharusnya bagaimana? Tinggalin kan? Dia lagi ngomong, tinggalin aja, assalamualaikum gitu ya. Tersinggung pasti ya, tersinggung. Tapi yang seharusnya begitu, ya, sudah stop, kita bicara yang lain aja. Begitu, seharusnya bisa kita. Ya. Maka aku duduk di tempat ini, di gunung ini hanya untuk menyelamatkan supaya tidak ada anjingku ini tidak menggonggong ke sana sini. Maksudnya adalah lisannya. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, tahanlah lidahmu yang jahat ini, lidah kita semua maksudnya, semua lidah manusia itu bisa berpotensi untuk melakukan kejahatan. Hatta yatib wa yathar. Jadi itu lidah harus ditahan, nanti lidah ini akan menjadi lidah yang baik. Lidah yang baik ya astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Omongannya itu hal-hal yang seperti itu yang keluar dari lidah yang baik. Kalau enggak baik ya ngomongin orang terus. Ya, berbohong terus, ghibah terus. Ya. Kalau tidak bisa keluar hal-hal yang baik, kata orang tadi, kalau tidak bisa keluar dari lidahmu hal-hal yang baik, jangan sampai kamu keluarkan omongan yang menyakiti orang lain. Gitu. Jangan sampai tadi jarah itu artinya melukai perasaan orang yang lain yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Hakim wa sahahahu an Jabir bin Sulaim. Ya, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah. Ceritakan bahwa aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu alaikas salam ya Rasulullah. Orang tadi mengatakan alaikas salam ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikassalam tahiyatul mayyit. Kamu bilang alaikassalam. Biasanya orang mengucapnya apa? Assalamualaikum. Ya, tapi ini bilang alaikassalam ya Rasulullah. Ini ucapan salamnya mayit. Gitu ya. Artinya Rasulullah tidak suka ucapkan assalamualaikum. Ya. Dalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Ya. Hakada qul, katakanlah seperti itu, assalamu alaikum. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi kalau melihat sesuatu kemungkaran atau sesuatu yang salah, walaupun yang dianggap kesalahan tadi tidak sampai kepada dosa, tapi langsung Rasulullah SAW menegur, meluruskan dan memberi contoh yang benar. Itu uslubnya Nabi Muhammad SAW. Ya, diajarkan. Ucapkan assalamualaikum, jangan alaika salam ya Rasulullah, tapi assalamu alaikum. Ya. Kalau assalamualaikum. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Di sini hadisnya bertanya tentang pakaian, bertanya tentang macam-macam. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian orang tadi berkata kepada Rasulullah SAW, Jabir bin Sulaim tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jadi bertanya tentang ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Gitu ya. Apa sih ma'ruf ini? Ya. Yang dimaksud ma'ruf itu apa? Apa kebaikan itu apa? Kan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ma'ruf itu apa? Ya. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan
kebaikan itu sedikit pun, ya, walau an tu'tiya silatal habl, walaupun kamu hanya bisa memberikan apa, satu tali, ya berikan, ada orang perlu, itu sudah kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak khusus, oh saya kalau mau menyumbang harus sekian, kalau saya sholat harus begini, enggak. Ma'ruf itu apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain, begitu. Kalau nggak bisa juga walau tu'tiya syi'tan al, ya, atau tadi, ya, ada sendal orang yang rusak dibenerin, ya. Itu banyak, ya, cara orang untuk berbuat kebaikan. Dan juga disebutkan atau bisa memberikan minuman orang yang memerlukan air, ya. Atau kalau nggak bisa juga ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kita ambil, kita pungut, itu juga ma'ruf, ya. Itu kebaikan. Orang ada yang jalan rusak misalnya begitu, ya, kemudian kita tutup supaya orang tidak terganggu dengan itu, supaya orang nyaman, itu kebaikan, itu pahala juga. Kemudian walau antal akhaka, ya, akhaka wa wajhuka ilaihi muntaliq. Lihat wajah orang itu, kalau bertemu dengan orang tatap wajahnya, begitu. Dengan walaupun kita buru-buru, baik Pak, begitu, ya. Jangan seburu-buru apapun, nggak lihat muka orang sampai begitu. Nah, ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, kalau ada orang berjabat tangan, juga begitu, ya. Jangan orang salaman begini, mukanya kemana-mana. Lihat, itu juga adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak juga, artinya kan enggak bisa setiap saat orang itu bisa ceria, ya. Kadang-kadang lagi cemberut, kita yang melihat ada orang yang wajahnya kok cemberut, kita yang takwil sendiri, oh mungkin lagi kambuh, sakit giginya, begitu. Jangan bilang oh sombong, itu enggak, mungkin lagi sakit itu. Begitu. Kita cari alasan apapun sampai saudara kita itu benar, dan kita harus memahami bahwa mereka dalam keadaan benar, gitu. Atau dalam ketakutan, ya, sekarang banyak orang takut, kita tenangkan, ya. Sekarang ini ada orang takut, kita tenangkan, jangan kita takut-takutin, ya. Ini beras mau naik, mau kena pajak misalnya begitu, orang takut semua. Kita bilang itu bohong, insya Allah, gitu kan, lumayan senang gitu, ya. Kasih hiburan, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Itu pahala yang sangat besar, ya. Memberikan kesenangan atau menyenangkan daripada umat Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian di sini disebutkan, ini kan ghibah dosanya besar itu, ya, dosa ghibah itu besar sekali, dan disepakati bahwa itu adalah dosa besar. Ada yang mengatakan bahwa itu dosa kecil apabila, dan seterusnya, nanti akan dibahas di bagian akhir. Tapi di sini disebutkan qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah, ya, mengatakan i'lam annal ghibah tubahu li ghardin syar'iyyin sahih. Ghibah itu berarti ghibah dalam arti, ya. Arti kan tadi ngomongin keburukan orang. Berarti harus kita bicara apa? Hal-hal yang baik. Tapi kita dengan terpaksa kita ngomongin keburukan orang, itu diperbolehkan. Ya, yumkin al-wusul ilaihi illa biha fi sitta abwab. Ini diperbolehkan di 6. Ya, di 6 masalah diperbolehkan orang membicarakan keburukan orang dengan niat, tapi nanti, ya, dijelaskan satu persatu dari 6 yang ada. 1, at-tadallum. Ya. Yang pertama adalah at-tadallum. Apa tadallum itu? Fayajuzu lil madlum an yatadallam ila sultan wal qadi, ya, wa ghairihima mimman lahu wilayah au qudrah ala insafihi man dalamahu, ya, au min dalimihi fayaqul dalamani fulan bikada. Jadi yang pertama, apabila orang didolimi, itu boleh diceritakan ke orang yang bisa, yang mempunyai wewenang, mengatakan saya didolimi fulan, kan nyebut, kan sebut namanya berarti kan,
saya dizalimi fulan. Sebut nggak namanya? Sebut. Nah, itu diperbolehkan. Bukan termasuk ghibah. Harta saya dirampas fulan. Kita lapor kepada petugas, kepada pemerintah supaya tidak dizalimi. Itu boleh. Itu nggak masuk. Ya. Tapi dikatakan di sini diperbolehkan mengadukan, gitu ya, mengadukan kezaliman yang dia rasakan itu kepada orang yang mampu merubah. Jadi nggak boleh ngomong kemana-mana, nggak. Oh, saya dizalimin orang sampai se-Indonesia Raya tahu semua. Enggak. Tapi kita bicara siapa ini kira-kira yang bisa membantu supaya kezaliman itu bisa dicabut, itu boleh. Ya, jelas ya. Jadi menceritakan tentang kezaliman yang yang ditimpa, yang menimpa seseorang kepada orang yang mampu, begitu. Oh, saya ini, misal saya dalam keadaan barang saya diambil. Nah, ini wewenang siapa? Siapa yang bisa kita laporin ini? Polisi, ya. Kepada polisi dia yang berwenang. Kalau cuma RT, ya nggak ngurus ya. Bisa nggak? Pak ini begini ada utang nggak dibayar atau apa, kita lapor ke RT. Ya, utang saya juga nggak dibayar kata RT begitu. Berarti nggak bisa menang ya. Nah, kita cari orang yang mampu menyelesaikan masalah. Satu. Kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Gitu. Ada kemungkaran di tempat ini. Misal, di kampung itu ada kemungkaran, ada orang minum khamr, ada rumah yang setiap saat, misalnya begitu ya. Ya, ada perempuan tamunya laki-laki terus. Ya. Semalam 14 kali, misalnya begitu. Ada kemungkaran, ada sesuatu yang enggak beres ini. Ya, taghyirul munkar. Kita laporkan kepada yang berwenang. Pak, ini saya kok rumah ini enggak beres, misalnya begitu, itu boleh. Ya, rumah yang mana? Rumah itu. Kan berarti kita sebut namanya kan? Milik fulan, orangnya fulan. Itu juga diperbolehkan. Dengan niat, tapi enggak boleh sekali lagi di sini disebutkan dengan niat ingin merubah kemungkaran itu, bukan hanya untuk bahan omongan. Kalau bahan omongan dosa. Ya, enggak boleh. Cuma diomongin aja, oh itu tempat maksiat, itu begini, itu dosa gitu. Tapi kalau kita niat supaya tidak turun bala di kampung itu, supaya tidak ada maksiat di kampung itu, diperbolehkan. Ya. Kedua, ya. Yang ketiga, al-istifta. Nah, istifta itu apa? Meminta fatwa. Yang ketiga, minta fatwa. Misal dia bilang kepada mufti, wahai mufti, saudara saya sekian, warisan itu diambil oleh kakak saya yang paling tua, misalnya begitu. Kan disebut namanya. Ya, saya tidak mendapatkan bagian dari warisan itu, kan dia sebut namanya. Ini juga nggak dosa, karena dia minta fatwa. Ya. Apa yang bisa harus saya lakukan? Mufti tadi akan menanyakan kamu bagaimana dulu sejak kecil dan seterusnya gitu ya. Itu gelar perkara itu di depan mufti, ya itu boleh. Itu sebut nama orang, ini begini, itu juga diperbolehkan. Yang keempat, at-tahdhir, ya, tahdhir muslimin minasyarr. Memperingatkan orang-orang Islam Muslim daripada kejahatan. Itu. Ini orang jahat, ini bahaya. Kita boleh ngomongin itu. Ya, ada orang membahayakan akidah orang Islam. Nah, sekarang ini banyak misalnya, ya, banyak orang ini modus nih ya, dan itu sudah dibahas juga oleh para ulama. Sekarang ini modusnya ada orang Islam, orang non Muslim. Ya, pura-pura begitu. Saya murtad, padahal memang dia bukan agamanya bukan Islam. Ya, dia bukan Islam. Tapi dia ngaku
saya dulu pernah Islam. Begitu. Wah, jahat ini. Karena beda ya. Kalau bilang saya dulu pernah Islam, saya bisa baca Al-Quran, padahal nggak bisa semua. Syahadat juga nggak bisa, rukun iman juga nggak ngerti. Makanya kita kalau bertemu dengan seperti itu bisa dipertanyakan dulu. Ya, coba syahadat, ngaku Islam, tapi nggak syahadat, nggak bisa. Ya. Nah, kita boleh, ya, sangat bahkan ya, sangat dianjurkan mengingatkan orang-orang itu bohong. Ini bahaya ini. Ya, ada apa-apa saja yang bahaya buat umat Islam, kita boleh ya mengantisipasi, mengingatkan kepada umat hati-hati. Begitu. Apapun, ada penyakit, seperti orang takut, khawatir penyakit sekarang ini kan, ini kan diingatkan terus, awas begini, ya. Begitu juga umat Islam seharusnya juga begitu. Ya, ini ada aliran-aliran yang aneh-aneh, ada yang macam-macam. Ya, ada bekas masjid, kalau masuk ke masjid dibersihin, begitu, dipel. Ada, jangan. Kita aja kalau masjid kemasukan kucing, kita nggak cuci ya. Tapi ada orang Islam ngaku Islam juga, kita masuk ke masjid mereka dipel. Berarti makom kita di bawah kucing, ya. Berarti ada yang begitu. Nah, kita tahu wajib bagi umat Islam mengingatkan itu, nggak boleh, hati-hati itu, ya. Hati-hati dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, ya. Atau mencela sahabat, ya. Mencela sahabat, istri Nabi, akidah-akidah yang ya takfiri, yang mudah mengkafirkan orang, ya diingetin, orang kasih tahu, hati-hati, ya. Itu akidahnya tadi dengan tujuan supaya menyelamatkan itu tadi. Masuk di dalamnya, di dalam tahdzir muslimin ini, artinya memperingatkan kepada umat Islam bahaya-bahaya ini nanti terbagi ada banyak lagi. Di antaranya saja disebutkan. Jadi masih yang keempat ini. Yang keempat salah satunya apa? Jarhil majruhin. Tahu riwayat hadis? Kalau hadis ada, oh ini periwayatnya dhaif, hafalannya nggak bagus, kan disebut namanya. Padahal dia ulama, alim, ya. Tapi masih mudanya bagus. Waktu musim sudah tua dia mulai pikun, banyak lupa. Itu disebut namanya. Boleh untuk menyelamatkan hadis itu tadi, boleh, ya. Bukan untuk ghibain orang, bukan, tapi untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan hadis. Tapi harus pasti, kalau kita nggak boleh ikut-ikutan, ya. Oh, ini hadisnya nggak sahih. Ini nanti dulu. Ente pernah belajar nggak sahih itu apa? Ya, nanti dibagi jadi berapa? Ya. Jadi ada ilmunya, bukan orang awam, ya, belajar sholat masih belum rapi, ya, istinja belum rapi, tahu-tahu ngoreksi hadis, wah, kecepatan, ya, lulus SD langsung kuliah, gitu. Kira-kira jadi apa orang itu? Ya, jadi ada tahapan, ilmu juga harus ada tahapannya, dikit-dikit, ya, jangan lulus SD langsung kuliah. Kalaupun lulus, berarti dia masih ketinggalan ilmu SMP dan SMA otomatis. Kalau pun bisa lulus, jadi begitu. Karena ada universitas apa aja yang penting lulus, begitu ya. Keluar ijazah misalnya. Tapi dia pasti ilmunya anak SMP dan SMA dia nggak tahu karena mereka nggak belajar. Ya. Satu di antaranya. Yang keempat, ya. Salah satunya adalah periwayat hadis ini nggak kuat, ini nggak benar, ini begitu, itu boleh, ya. Yang kedua, contoh lain lagi adalah musyafarah fi musaharatil insan. Maksudnya kalau ada orang mau menikah, kita ditanya, anak saya dipinang oleh itu fulan, anaknya bapak itu, gitu. Kita waktu ditanya, karena dia berarti musyawarah, ya. Orang kalau diajak musyawarah itu mu'taman, wajib harus jujur. Kita tahu, kita ditanya karena kita dianggap dekat dengan orang yang dimintai informasinya tadi. Kita nggak boleh nutup-nutupin, boleh apa adanya. Begitu. Misalnya, anak saya diminta oleh fulan, kita tahu, gitu ya. Kita tahu,
apa yang terjadi? Oh itu, Masya Allah duitnya banyak, tapi nggak pernah sholat. Boleh, nggak apa-apa, ya, nggak dosa itu. Kan mau menikahkan anak, begitu, ya. Atau di zaman sekarang ini kan macam-macam orang, ya, penyakitnya orang macam-macam. Yang ketika kita ditanya, kita wajib menjawab apa adanya, nggak boleh ditutup-tutupin. Ya, oh itu orang, Masya Allah, dia mobilnya banyak betul. Iya kayaknya punya orang, tapi ya kita tahu itu akhlaknya, apanya yang perlu diinformasikan, informasikan. Karena kita tapi bagi yang nggak ditanya nggak boleh. Nah, karena kepentingan tadi pernikahan itu diperbolehkan. Ya. Oh orang itu mau dipinang, begitu. Sekarang bagaimana? Alhamdulillah, ya sekarang sudah pakai jilbab, sudah menutup auratnya. Ceritakan, nggak masalah. Ya, dulu dia nggak pakai, sekarang udah pakai jilbab, sudah rapi, boleh. Sekali lagi, kalau ditanya, ya itu kata Imam Nawawi, apabila ditanya, kalau nggak ditanya ya nggak boleh diam. Ya. Ini nanti ada dalilnya, ya ada dalil daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian contoh yang lain apa? Idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in dhal. Au fasik. Ada orang ngaji, senang mengaji, tiba-tiba dia belajarnya dari ahlul bid'ah. Perlu saya luruskan dulu. Ahlul bid'ah itu apa? Orang yang sering melakukan yang bid'ah. Bid'ah itu apa? Semua amalan yang tidak ada dalilnya. Nah, itu bid'ah. Ya. Bukan semua amalan yang saya tidak ketahui dalilnya. Bukan. Tapi bid'ah itu yang tidak ada dalilnya. Kalau ada orang sholat, La ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau selesai sholat salaman, atau apalah yang dianggap bid'ah. Oh itu bid'ah berarti? Bukan itu, ya, bukan itu. Yang dimaksud dengan bid'ah itu yang disepakati bid'ahnya, dan semua yang sudah ada dalil kita setuju, kita nggak setuju, tidak boleh dituduh bid'ah. Jelas? Semua amalan yang kita tidak mengerti dalilnya, tapi dia tahu dalilnya, ya itu sudah nggak bisa lagi dibilang bid'ah. Ya, ada orang cari, kenapa itu kok bid'ah? Kata guru saya bid'ah. Belum, ya kita sudah pernah tanya belum pada pelakunya itu? Tanya, ya mas, kenapa selesai salaman, selesai sholat kok berjabat tangan? Misal begitu ya. Walaupun itu sebaiknya tidak terlalu dianjurkan begitu salam langsung. Begitu ya, itu pun kalau normal. Sekarang udah nggak ada orang salaman, cukup begini aja ya. Ada yang gini, ada yang pakai ya. Sudah dimodifikasi luar biasa sekarang ya. Nanti sendal suruh salaman aja gitu ya. Jadi bid'ah itu yang disepakati bid'ahnya. Apa itu bid'ah? Dalam akidah baik dalam apa? Ya. Yang dia melawan dalil yang kuat. Bukan melawan kesimpulan, bukan. Ya, istimbat dari ulama nggak masuk, ya, nggak masuk. Oh, ini begini, dianggap ini bid'ah. Nggak, nanti dulu. Misal contohnya, menerapkan ayat yang diturunkan untuk orang-orang kafir dipakai untuk orang Islam, nah, itu bid'ah. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa ahlul bid'ah itu? Ahlul bid'ah adalah ayat ini turunnya untuk orang kafir, kita pakai untuk orang Islam. Nah, itu bid'ah. Jelas? Ya. Orang melarang tawassul cuma dengan dalil bahwa orang kafir itu kalau ditanya, "Mengapa kalian menyembah?" Gitu ya. Apakah kalian menyembah Allah atau menyembah patung? Orang kafir itu mengatakan, enggak, kami ini menyembah Allah. Nah patung sebagai apa? Sebagai perantara. Begitu. Patung itu sebagai
illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu jawaban orang kafir ketika ditanya mengapa kalian menyembah patung. Allah turunkan ayat tentang mereka, tentang kebohongan orang kafir. Kita pakai ayat itu buat orang-orang yang mengatakan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, ya Allah dengan keberkahan Al Mustafa. Loh, minta kepada Allah kok pakai ke terminal segala? Langsung aja. Itu dilarang. Mana dalilnya? Ayat ini. Itu yang enggak nyambung, itu ahlul bid'ah. Ya, yang menerapkan ayat yang diturunkan untuk orang kafir, kita terapkan untuk memukul orang Islam, itu ahlul bid'ah. Dah. Mencintai keluarga Nabi, ada enggak ayatnya? Ada. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Mencintai sahabat ada tidak? Ada. Tiba-tiba ada aliran mengajari kita untuk membenci keluarga Nabi atau membenci siapa? Memusuhi sahabat Nabi. Berarti ahlul bid'ah. Udah begitu aja. Yang gamblang-gamblang. Kalau yang masih diperselisihkan nggak boleh kita tuduh bid'ah. Apapun yang masih diperselisihkan tidak bisa kita katakan bid'ah. Jelas ini ya? Orang tadi belajar dari orang yang seperti itu, kita kasih tahu, Mas, itu punya guru yang kamu belajar situ, itu ahlul bid'ah. Marah nanti dia. Coba cari pembanding dulu, ya, jangan langsung ditelan begitu. Belajar juga sama sana ada guru sana, guru sini, bandingkan, tanyakan, itu boleh, ya, karena dia bid'ah, ya. Jelas ini bid'ah yang saya maksudkan ini. Yang dimaksudkan di sini bukan bid'ah yang dituju, yang dikatakan katanya kunut, maulid, tawassul, itu enggak ada. Karena para ulama juga menganjurkan itu, ya, baik itu tawassul, kunut, enggak boleh dibid'ahkan itu, ya, tidak bisa dibid'ah. Walaupun kita tidak mau, tapi tidak bisa dibid'ahkan karena hasil daripada istimbat para ulama. Ya. Berikutnya, ini berikutnya. Mungkin ini agak nyambung sekarang ini. Apa itu? Seseorang pejabat, gitu ya. Seorang pejabat yang lalai dengan jabatannya. Misal, lurah nggak beres, begitu. Misal. Tapi insya Allah lurah semua bagus-bagus semua lah ya. Misal ini, lurah ini nggak beres, kita lapor ke siapa kalau lapor? Di atasnya lurah apa? Camat ya. Kita datang ke camat, Pak, saya mau ketemu lurah, susah, ya, antri, padahal orangnya ada, padahal nggak ada orang selain saya, ditemuin juga enggak, misal begitu. Loh, lurah yang mana? Kan sebut nama itu, boleh. Tujuannya supaya diganti, supaya dengan dapat teguran tadi, itu diperbolehkan. Kita sebut nama itu masuk yang nomor 4, masih boleh itu. Ya, atau camat yang nggak beres, kita lapor ke siapa atasnya camat? Wali kota, gitu ya. Wali kotanya nggak beres, kita sebut namanya. Siapa? Gubernurnya nggak beres, kita lapor ke Menteri Dalam Negeri. Malah nggak beres juga, begitu. Begitu ya. Itu kita boleh ngomongin itu. Nggak beres. Jadi nggak beres kok. Begitu. Itu nggak dosa. Ya, nggak dosa. Nanti difotokopi di lembaran ini boleh ya. Nah, itu nggak dosa ya. Semua yang lalai dengan tugas yang kita bicarakan itu nggak dosa. Ya. Begitu. Udah, jangan panjang-panjang. Ya. Banyak ulama masuk penjara ini ya. Jadi menyebutkan tadi tugas yang lalai. Ini orang lalai ya kita sampaikan. Wali kota lalai, ya, misalnya begitu. Wali kota Amsterdam lah begitu, jangan yang sini misalnya gitu. Janjinya kalau menang beres semua, nggak ada jalan becek, semuanya lurus, mulus semuanya, ya. Ternyata alhamdulillah di mana-mana semakin licin, ya, licin dengan lumpur maksudnya.
Kita lapor, ini dulu begini, kita sampaikan, itu nggak apa-apa, nggak dosa, ya. Karena zaman sekarang ini enak orang bilang begitu. Wa ulil amri minkum itu udah pokoknya nggak boleh diapa-apain. Itu ada ayatnya. Oh, pintar lagi para ulama, para penjilat, ya, mengatakan nggak boleh, dosa, melawan, ya, bukan melawan, kita mau protes, ya, masya Allah. Zaman Rasulullah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bilang begini, bangun di atas mimbar, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ati'u, ya, isma'u wa ati'u." Isma' wa ati'. Ya, dengarkan dan taati omonganku. Ada sahabat bilang, angkat tangan. Asma' walam uti'. Saya cuma bisa dengar, tapi belum bisa taat. Oh. Orang ini ngomong begitu. Kenapa? Kenapa kamu bilang itu? Dia bilang, "Wahai Umar, semua yang dapat dari Baitul Mal, baju, ya, ukurannya sama. Khalifah pun diukur, gitu, sama dengan rakyatnya. Dapat baju, kamu ini tinggi, Sayyidina Umar tinggi ya. Ini pasti mengambil banyak kain. Kok bisa kamu dapat lebih panjang? Kok cukup kamu pakai untuk baju tadi? Oh, Sayyidina Umar bilang, Abdullah bilang, anaknya. Abdullah bin Umar bilang, iya, bagianku aku berikan kepada ayahku. Oh, langsung dibilang, asma wa uti. Sekarang aku mau dengar. Begitu. Itu dulu. Ya. Kalau sekarang ya nggak usah dibahas. Ya. Jadi orang dulu begitu. Artinya kebebasan berbicara dalam Islam boleh orang ngomong, nggak dosa. Ya. Banyak. Sayyidina Umar dinasihatin, itu khalifah padahal. Biasa. Nah sekarang ini kalau ada orang mau meluruskan hal-hal yang seperti ini dianggap, wah udah pokoknya anti pemerintah, hasil teroris dan sebagainya. Ini mulai hancur, rusak. Jadi yang banyak hanya penjilat dan penjilat, mengiyakan semua yang tidak iya, ya. Nah, ini bahaya. Ya. Tapi ulama tetap akan menyuarakan kebenaran. Yang benar, yang salah. Ya, yang benar diikuti, yang salah ditinggalkan. Itu tugas daripada ulama, ya, bukan jadi tukang puji, bukan. Yang kelima, orang yang menampakkan mutajahir bifisqihi, orang yang menampakkan fasiknya, orang diam-diam minum khamr, diam-diam dia berzina, nggak boleh diomongin. Diam-diam dia nggak sholat, ya nggak usah diomongin. Tapi dia terang-terangan, ya, duduk di samping masjid, waktu orang adzan dia diam semua. Sholat ya nggak mau sholat, dohir, namanya mutajahir. Artinya menampakkan begitu. Orang lain mengatakan ini haram, dibilang halal. Tapi menampakkan gitu ya, mutajahir. Nah, orang yang seperti itu, baik itu minum khamr atau di sini syurbul khamr atau makes, ya, mengambil pajak yang tidak resmi gitu ya. Tapi padahal dalam Islam itu memang pajak nggak boleh sebetulnya, ya. Pajak itu dalam Islam nggak ada, begitu ya. Atau mengambil secara dolim, ya, mengambil secara dolim. Orang bikin roti sendiri, dia belanja sendiri, waktu dijual kena pajak. Dolim ini, dolim, ya, dia beli sendiri, ya, dia adonin sendiri, sampai jadi roti, waktu dijual kena pajak. Ada urusan apa ini? Ya, semestinya dalam Islam ya, dalam hukum fikih, zalim, haram itu pekerjaan seperti itu. Ya. Ini masuk umur batilah namanya seperti itu ya. Orang yang menampakkan tadi, oh babi boleh, gitu. Haram, dia bilang boleh, begitu. Bipang, bipang haram ya, babi kan haram. Babi, anaknya, cucunya, ponakannya, semua yang berbau babi itu haram. Selesai, nggak ada yang bilang boleh. Ya. Kemudian ada orang, misal dia bilang itu boleh, halal, ya nggak boleh. Ya. Terus ulama, ini bagian penjilatnya ini, kemudian mengatakan, oh itu maksudnya begini, maksudnya ya haram, maksudnya udah mau diapain lagi, udah haram.
ya. Diputer-puter susah ngomongnya susah, ya. Susah ngomongnya muter-muter, nanti syahadatnya gimana itu? Ya, bagaimana nanti dia akan bisa mengucapkan syahadat kalau hukum Allah dibuat mainan seperti ini? Ya, nasallallahu alafiyah. Khamr haram, ya udah haram. Ya, nggak usah dibilang halal, ya, atau bikin kaya dan sebagainya. Yang terakhir at-ta'rif. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga ya. Apa ta'rif itu? Ta'rif itu mengenalkan orang. Misal orang itu dikenalnya apa namanya? Apa aja begitu ya? Kita sebutkan itu omongan begitu. Ada cacat yang dia tidak dikenal atau dia bahkan nggak marah. Ya, begitu ya. Orang yang mana? Orang yang itu. Dia sebutkan fisiknya supaya orang yang paham. Yang mana? Yang putih. Misalnya begitu. Di kampung itu nggak ada yang putih kecuali orang itu. Misalnya begitu. Oh, yang putih. Putih marah nggak orang yang putih? Atau orang yang hitam. Begitu. Misal begitu. Nggak apa-apa kan? Putih hatinya yang penting kan? Sayyidina Bilal penghuni surga. Sendalnya masuk surga. Sayyidina Bilal itu hitam. Ya, tapi sendalnya sudah masuk surga duluan. Ya, Masya Allah. Berarti boleh itu ya. Ta'rif namanya. Seperti a'mash, a'raj. Oh, itu yang pincang atau yang apalah, maaf ya. Itu yang tuli atau yang buta. Tapi dengan bahasa kalau bisa yang bagus. Biasa gitu. Tapi kalau yang mana yang disebut namanya udah cukup. Kalau dia udah mengerti, cukup. Ya. Wa ghairuhum jaza ta'rifuhum bidzalik. Ya, tapi perlu diperhatikan walaupun ta'rif tadi mengenalkan orang dengan sebutan yang biasa dipakai di situ, tetap tidak boleh dengan niat tujuannya apa? Tanqis. Tanqis adalah meremehkan dosa. Ya, yang mana? Yang itu. Itu nggak boleh. Jadi menyebutkan pun diperbolehkan, tapi dengan niat tujuannya ta'rif, untuk mengenalkan saja, bukan untuk merendahkan. Ya. Apa ada dalil? Sudah selesai azan. Udah. Ya, sudah azan. Nanti ini insyaallah dalilnya. Apa yang saya kan tadi kan ini baru kesimpulan dari Imam Nawawi itu ya. Diperbolehkan ghibah itu ya, diperbolehkan apabila terzalimi, minta fatwa, ya, minta pertolongan, kemudian mau menikah, orang dengan keperluan menikah dan sebagainya. Ini tadi, apakah ada dalil? Ya, ada dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Insyaallah hari Jumat yang akan datang kita akan insyaallah panjang umur, sehat afiat, ya, diberikan himmah, diberikan semangat untuk mencari ilmu, ya, kemudian juga minta sabat, ketetapan iman. Minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, minta apa? Minta cinta kepada umat Nabi Muhammad. Sekarang ini kita banyak-banyak minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku mencintai umat Nabi Muhammad. Udah. Ya, kita cinta. Karena banyak sekarang ini orang luar biasa mengadu domba umat Islam dengan macam-macam, akhirnya kita tidak diakui nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita raih cinta Nabi dengan mencintai siapa? Mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai umat Islam, maka wajib bagi kita semua harus mencintai juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.